Assalamualaikum, apa kabar Pak Deden? Waalaikumsalam, alhamdulillah Ibu Nunung sehat kabarnya. Sebaliknya gimana Ibu Nunung? Alhamdulillah ya, saya juga sehat Pak. Persiapan apa yang sudah Bapak lakukan? Pada kesempatan ini tentunya saya sudah menyiapkan percakapan yang sesuai dengan alur tirta Ibu. Sebelum kita melakukan kucing, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Bapak. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Kita hari ini, pada coaching kita hari ini, Coach dan Kuci akan saya amati dan nilai sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian, bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada Kuci dan juga bagaimana Kuci tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari coachnya. Jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, yang diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang saya akan tanyakan kepada Pak Deden, kompetensi apa yang Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Jadi kompetensi yang akan saya kembangkan Ibu, yaitu presensi kehadiran, mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan berbobot kepada Kuci Ibu. Kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik? Kompetensi yang spesifik yaitu saya kembangkan dengan mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Indikatornya bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Tentunya saya dengan kegiatan coaching ini saya menginginkan adanya sebuah solusi yang dihadapi oleh coaching saya. Demikian dulu praobservasi kita kali ini. Silahkan Bapak melakukan proses coaching terhadap Kuci. Baik, Pak. Ya, baik Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Ya, sama-sama Bapak. Assalamualaikum, Pak Ridho, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, sehat walafiat. Bagaimana juga kabar Bapak? Alhamdulillah Pak Ridho, kabar saya baik-baik saja dan tentunya sehat. Baik Pak Ridho, untuk kali ini saya ada waktu sekitar 15 sampai 20 menit lah yang kemarin Pak Ridho ceritakan kepada saya. Bangga Pak Ridho, barangkali ada yang perlu disampaikan. Iya Pak, saya mau cerita soal murid-murid saya pada bawah HP semua. Padahal siswa saya itu baru kelas 5 dan 6 SMP tunarungu Pak. Oke, baik. Baik. Baik Pak Ridho, kalau saya garis bawahi bahwa banyak siswa-siswa Pak Ridho di sekolah itu yang banyak membawa HP ya Pak Ridho ya? Iya Pak. Baik, dari percakapan hari ini, apa sih yang menjadi tujuan atau yang diinginkan oleh Pak Ridho nih? Dari percakapan hari ini saya ingin mendapatkan solusi untuk di kelas saya dalam merubah kebiasaan murid saya, dalam hal ini kebiasaan membawa HP, karena jujur aja kebiasaan anak membawa HP itu membawa pengaruh yang tidak baik buat si anak. Pertama, dalam proses belajar anak tidak fokus gitu kan, terus menghambat perkembangan murid gitu kan, dalam segi akademik dan non akademik, karena anak tuh fokus ke HP saja gitu kan, di jam belajar, jam istirahat juga. Terus anak itu juga kurang komunikatif dengan teman yang lainnya, karena kan anak tunarungu itu harus lebih banyak dalam berkomunikasi dengan teman-teman atau dengan gurunya, seperti itu Pak. Itu dari yang Bapak sampaikan tadi, sebagai kondisi
ideal berada di level 10. Kira-kira nih, kondisi sekolah Bapak saat ini berada pada level berapa? Dan juga kondisi ideal yang ingin dicapai untuk solusi dari permasalahan ini nih Pak. Kira-kira berapa nilainya tuh? Sepertinya untuk permasalahan yang saya alami itu kayaknya masih di level 5 Pak, karena masih banyak murid yang lain juga, yang di kelas lain juga anak-anak tuh semuanya membawa HP seperti itu. Oke, berarti di level 5 ya sekarang Pak ya. Dari kondisi saat ini di level berapa bisa Bapak tingkatkan agar siswa tersebut lebih fokus dalam pembelajaran dan bersosialisasi dengan teman sekelasnya Pak? Mungkin bisa ditingkatkan sampai ke level 8 Pak, karena untuk ke level lebih tinggi itu mungkin lebih sulit lagi dalam pencapaiannya, mengingat yang membawa HP itu kan bukan murid saya saja, tetapi murid dari kelas lain juga semuanya pada bawa HP, jadi tingkat kesulitannya itulah diletak itu. Kan makanya saya ngasih di tingkat ke level 8 saja. Baik, berarti dari level 5 ke level 8 ya Pak ya? Baik, kira-kira usaha apa saja yang akan dilakukan oleh Bapak untuk menciptakan adanya perubahan tersebut Pak? Sebenarnya sih saya sudah punya rencana solusi, cuman agak masih belum yakin, makanya saya mau cerita ke Bapak gitu kan, barangkali dengan saya bisa lebih yakin lagi dengan rencana saya. Yang pertama itu saya akan membuat keyakinan kelas Pak. Di dalam keyakinan kelas itu akan dicantumkan satu poinnya itu anak dilarang membawa HP gitu kan. Gitu kan, karena kan sudah terbukti anak membawa HP itu ternyata ada pengaruhnya juga ke pembelajaran anak jadi fokusnya ke HP, terus baik dalam pelajaran atau dalam istirahat. Yang kedua mungkin berkolaborasi dengan rekan sejawat, khususnya dengan rekan sejawat yang di ruangan yang sama. Kan kelas saya itu Pak dibagi dua, sekat. Kelas saya itu SD kelas 5 dan 6, sebelahnya lagi itu kelas SMP. Jadi kelas SMP itu semuanya sudah bawa HP semua. Nah, anak saya akhirnya ikutan. Nah, otomatis saya juga harus berkolaborasi dengan guru tersebut supaya sama-sama si siswa itu tidak membawa HP juga, biar kita membuat keyakinan kelas itu tidak pandang bulu gitu dengan semua juga. Dan untuk kelas lainnya juga sama, karena kan anak saya itu kan kecil, jadi anak yang kelas besar juga harus memberi contoh yang baik buat anak kelas saya. Terus yang ketiga itu berkomunikasi dengan orang tua siswa, agar orang tua siswa itu bisa mengkomunikasikan ke anaknya ketika sekolah tidak membawa HP, dan si orang tua siswa juga agar tahu tujuan saya itu untuk melarang anaknya membawa HP itu demi kebahagiaan anak, seperti itu Pak. Iya, oke. Berarti Bapak tentunya sudah punya solusi dari permasalahan yang Bapak sampaikan tadi ya. Idealnya yang Bapak harapkan nih dari murid-murid kelas itu bagaimana Pak? Ya, yang saya harapkan di kelas itu anak bisa fokus dalam belajar gitu kan. Kalau anak sudah fokus dalam belajar, otomatis kan dari segi akademiknya itu bisa meningkat. Terus bukan akademiknya aja, non akademiknya juga bisa berprestasi di bidang lainnya gitu kan. Terus anak itu bisa komunikatif, apalagi anak saya kan Pak anak tunarungu ya Pak ya. Jadi harus benar-benar dilatih, harus dibiasakan untuk berkomunikasi dengan teman-temannya, dengan gurunya gitu kan, agar anak itu ketika ngobrol sesama temannya itu bisa nyambung. Karena kalau anak itu pasif, ketika dia berbicara justru lawan bicaranya jadi malah bingung apa yang mereka tanyakan, apa yang mereka bicarakan, padahal mereka itu sama-sama tunarungu juga. Seperti itu Pak, saya itu pengennya seperti itu di kelas anak tersebut. Oke.
Dalam melakukan rencana yang Bapak tadi sebutkan ya, rencana-rencana yang tadi sudah dipaparkan, kira-kira siapa saja nih yang bisa membantu dalam melakukan rencana tersebut, Pak? Ya mungkin rekan yang bisa membantu dalam rencana saya ini yang pertama kan kepala sekolah juga, karena kan saya harus minta izin juga akan membuat aturan itu kan. Kalau di kelas kan keyakinan kelas apa ya, aturan, karena kan sifatnya bukan di kelas saya aja gitu kan, tapi ke semua kelas juga gitu kan. Apalagi anak saya kan masih kecil, harus bisa apa ya, melihat hal yang positif terhadap kakak-kakak kelasnya gitu kan. Mungkin dari kepala sekolah, kedua rekan guru yang lainnya, khususnya rekan guru yang berada satu kelas sama saya, dan tentunya yang terakhir yaitu dengan orang tua juga, dengan berkomunikasi dengan baik antara saya dan orang tua, maksud tujuan saya itu seperti apa untuk aturan tersebut yang saya terapkan pada anak-anak. Oke, jadi pada intinya bahwa Pak Ridho ini akan berkolaborasi ya, dengan teman sejawat, ya kan? Kira-kira kapan nih Pak ya untuk merealisasikan hal tersebut? Nah, insya Allah secepatnya, mungkin bisa besok gitu kan. Saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah, dengan rekan guru dan orang tua gitu kan. Biar kalau lebih cepat itu lebih bagus Pak. Karena kan kalau rencana ditunda-tunda terus, nanti bakalan jadi apa ya, malas untuk beraksi gitu Pak. Nah, sekarang apa komitmen yang Pak Ridho ya, komitmen Pak Ridho terhadap penyelesaian dari permasalahan ini yang akan diterapkan? Saya akan melakukan persiapan dengan matang Pak, sebagai tanggung jawab saya sebagai wali kelas. Saya akan melakukan persiapan dengan matang, apa yang saya rencanakan, apa yang saya lakukan gitu kan. Dan tentunya juga saya butuh dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, dan orang tua siswa agar rencana saya ini bisa terwujud gitu kan, sehingga anak didik saya menjadi anak yang berprestasi, mandiri dan komunikatif gitu Pak. Oke, bagus sekali nih Pak Ridho ya. Kira-kira Pak Ridho, percakapan hari ini yang sudah Bapak dapatkan ini apa? Dari percakapan ini saya sudah lebih yakin lagi dengan gambaran solusi yang saya tadi sebutkan, jadi menambah yakin gitu kan. Dan akan berkolaborasi dengan rekan sejawat. Ya, alhamdulillah Pak Ridho ya, dengan permasalahan Pak Ridho yang sudah dipaparkan tadi, akhirnya Pak Ridho bisa mengetahui gambaran-gambaran solusi permasalahan Bapak yang dihadapi sekarang. Dan tentunya kita sudah Pak Ridho sudah menemukan sendiri nih solusi-solusi yang memang dihadapi oleh Pak Ridho. Itu baik. Sekarang perasaan Pak Ridho bagaimana nih setelah terjadinya coaching ini? Alhamdulillah Pak, sangat lega sekali. Apa yang saya pikirkan itu akhirnya udah tercurahkan gitu kan, karena sudah bercerita banyak kepada Bapak dan mendapatkan solusi yang menambah yakin lagi untuk saya melakukan rencana tersebut. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak Pak kepada Pak Deden, sudah meluangkan waktunya, sudah mau mendengarkan permasalahan yang saya hadapi, dan mudah-mudahan yang nanti akan saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa ada perubahan di sekolah, khususnya di kelas saya Pak. Baik Pak Ridho, alhamdulillah ya, permasalahan sudah ada solusinya, dan barangkali nanti Pak Ridho ada permasalahan lagi ya, ayolah kita ngobrol sama-sama ya kan, untuk mencari solusi agar tentunya kita bisa menjadikan siswa-siswi kita ini menjadi siswa-siswi yang luar biasa dan bisa
tentunya bisa sukses ke depannya. Iya. Jadi semoga kita bisa ngobrol lagi nanti di lain waktu ya Bapak Ridho. siap, Pak. Dan ya kita saling sharing saja lah. Ya, gitu. Mungkin itu saja Pak Ridho ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah setelah melakukan observasi bersama Kuci tadi, ada sedikit pertanyaan ya Pak yang ingin saya tanyakan. Apa saja yang sudah didapat Bapak dalam kegiatan coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya Ibu, alhamdulillah tadi sudah laksanakan kegiatan coachingnya dan tentunya tadi saya sudah melakukan coaching itu sesuai dengan alur tirta ya Ibu ya, yaitu saya menanyakan dulu tujuannya, terus mengidentifikasi rencana aksi dan tanggung jawab, dan hal-hal itu memang sudah saya tanyakan Ibu. Ya, bagus ya Pak. Baik Pak, jadi Pak Deden sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Nah, sesuai dengan pengamatan saya tadi juga, Pak Deden berhasil menyampaikan alur tirta, yaitu sesuai dengan tujuan tadi pada coaching, sudah mengidentifikasi permasalahan coaching, mengarahkan coaching untuk mencari rencana atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Dan juga Pak Deden sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab pada diri coaching agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Oke Pak, tadi juga saya sudah mendengar percakapan Bapak dengan coaching. Bapak sudah fokus terhadap coaching, artinya Bapak sudah ada presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif juga sudah ada, mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Kuci. Luar biasa sekali Pak Deden apa yang sudah diberikan tadi pada saat proses coaching. Mudah-mudahan Bapak sukses ke depannya dan diberikan kemudahan lagi dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya. Ya, ada satu lagi pertanyaan, boleh Pak Deden? Boleh, bangga Ibu, bangga. Kedepannya kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil kegiatan coaching hari ini? Jadi kedepannya saya tentunya ingin lebih memahami lagi mengenai alur cerita ini Bu, dan juga untuk melakukan coaching agar coaching selanjutnya itu bisa berjalan lebih baik Ibu. Luar biasa Pak Deden akan mendalami lagi tentang alur tirtanya supaya lebih baik lagi ke depannya. Baik Pak, terima kasih sudah melakukan tanya jawab hari ini, sudah melakukan observasi dengan menggunakan proses coaching alur tirta. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.